anggota, dan simpatisan serta masyarakat luas secara bersama-sama untuk terus memerangi kemiskinan dengan dilandasi semangat kesetikawanan sosial. Oleh karena itu, Golkar menyerukan kepada seluruh kader, anggota, simpatisan, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan semangat kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kepedulian sosial, kerja keras, dan kewaspadaan, serta menghindarkan diri dari perilaku yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial dan dapat mengganggu stabilitas nasional serta ketentraman masyarakat. Ketua Dewan Pembina Golongan Karya Bapak Haji Muhammad Soeharto, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Bapak Haji Trisutrisno beserta Ibu Tri, yang kami hormati para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Pembina, bini sepuh dan sesepuh Golkar, yang kami hormati pimpinan jalur keluarga besar Golkar, Gubernur DKI beserta Ibu serta Ketua Dewan Pertimbangan yang datang dari seluruh Indonesia, yang kami hormati mitra politik kami, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia, yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, serta para ketua atau wakil partai-partai politik dari negara-negara sahabat, para undangan dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Perkenankan kami mengajak para hadirin dan para hadirat, khususnya segenap keluarga besar golongan karya, untuk tiada henti-hentinya mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat, inayah, hidayah, dan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-33 golongan karya, pada malam ini di Stadion Utama SEA Games ke-19 tahun 97 segera ditutup. Atlet-atlet Indonesia di berbagai cabang olahraga telah menunjukkan semangat yang tinggi dan memperoleh medali emas terbanyak. Nilai mampu dan tepat untuk melaksanakan GBHN tersebut. Untuk itu, dalam Rapim, Golkar selain mengeluarkan keputusan-keputusan secara organisatoris dan telah melahirkan pernyataan politik yang sebagaimana tadi telah dibacakan, perkenankanlah kami menyampaikan inti keputusan rapat pimpinan Golkar yang sangat penting tentang pencalonan Presiden RI untuk periode yang akan datang sebagai berikut. Golkar bersikap bahwa pemilihan presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 yang diselenggarakan dalam sidang umum MPR tahun 98 akan dilaksanakan dalam sistem dan mekanisme konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Golkar telah menetapkan kriteria presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 pada Rapim ketiga Golkar tahun 1996, yaitu memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, seorang patriot bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan kebangsaan dan mampu mempersatukan bangsa, memiliki sikap kenegarawanan yang arif dan bijaksana, berani mengambil keputusan dalam situasi yang sulit, memiliki integritas dan jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa yang telah teruji oleh sejarah, diterima oleh rakyat, tokoh Orde Baru yang telah terbukti kemampuannya melaksanakan cita-cita Orde Baru, pendorong pembangunan nasional yang berkesinambungan, serta diakui oleh segenap potensi kekuatan bangsa dan dunia internasional. Berdasarkan kriteria tersebut, dan setelah menyerap aspirasi rakyat yang datang dari seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, serta pendapat yang disampaikan oleh seluruh peserta Rapim keempat tahun 97, Golkar dengan mufakat bulat berketetapan bahwa putra terbaik bangsa
yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Terima kasih atas responsnya. Saya lihat arloji saya 1 menit tepuk tangan. Ditambah lagi setengah menit. Saya teruskan. Rapim menugaskan kepada DPP Golkar agar keputusan ini disampaikan kepada fraksi Karya Pembangunan MPR RI yang merupakan kepanjangan tangan organisasi sebagai bekal dan amanat untuk diperjuangkan dan diwujudkan dalam sidang umum MPR tahun 1998. Hadirin yang kami hormati, keputusan Rapim Golkar tentang calon presiden ini sama sekali bukan kultus individu. Keputusan ini adalah penjelmaan dari aspirasi rakyat, penjelmaan dari kehendak rakyat yang merupakan manifestasi dari demokrasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan serta kekuatan lahir dan batin kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk memimpin bangsa dan negara pada masa mendatang. Dan semoga kita semua dan seluruh bangsa Indonesia juga diberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga dapat melangsungkan pembangunan, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mohon kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar untuk memberikan amanat pada peringatan hari ulang tahun ke-33 golongan karya malam ini, dan sekaligus menyampaikan piagam penghargaan kepada ujung tombak Golkar, yakni komisaris kecamatan yang datang dari 27 provinsi yang dalam pemilu yang lalu di wilayahnya Golkar mencapai perolehan suara tertinggi pada pemilu 97, dan juga kepada karyawan sekretariat DPP Golkar yang telah mengabdi selama 29 tahun. Kader-kader Golkar, untuk menghormati komisaris kecamatan yang jauh datang dari daerah-daerah ke Jakarta ini, saya ingin mengajak untuk memekikkan yel Golkar. Sanggup? Masih ingat yel Golkar? Kalau saya memekikkan Golkar, jawabannya menang. Kalau Pancasila, jawabannya jaya. Kalau pembangunan, jawabannya. Tapi saya minta terusnya panjangnya, terus begitu. Nah, ini untuk menghormati komisaris kecamatan sebagai ujung tombak Golkar. Mari kita realisasikan. Saya tujukan kepada seluruh kader Golkar. 1, 2, 3. Golkar! Pancasila! Pembangunan! Terima kasih.
atas perkenan Bapak atau wakil dari partai-partai politik yang berkuasa di negara-negara sahabat yang datang pada malam ini. Mereka adalah Yang Mulia Datuk Sabarudin C, Sekjen Jenderal Sekretaris Jenderal UMNO. Datuk, saya persilakan, saya perkenalan di panggung. Sekjen UMNO ini selain sebagai Setiausaha Agung orangnya pendek tapi panjang. Your Excellency, please join us on the stage. Beliau selain anggota eksekutif komite dari PIP juga Menteri Pendidikan dan Wakil Menteri Pertahanan. Kalau dibanding dengan Datuk Sabarudin, ini lebih tinggi. Tinggi, demikian juga tinggi jalan pikirannya. Yang ketiga, anggota Komite Sentral CPC China. Mewakili ratusan juta anggota daripada CPC China. Beliau datang bersama 4 orang delegasi. Yang keempat, Yang Mulia Bapak Ramos sengaja mengirim ahli ekonomi untuk juga berdiskusi dengan Golkar tentang situasi ekonomi di ASEAN. Yang kelima, Yang Mulia Mr. Fu. Tadi pagi juga membicarakan masalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Vietnam. Dia datang bersama 3 orang delegasi. Yang keenam, Yang Mulia Ketua Sentral Komite Laos, juga Menteri Luar Negeri Laos. Beliau datang bersama 2 orang delegasi. Yang ketujuh, Yang Mulia Mr. Peter O, tetangga kita yang satu daratan ini. Beliau datang bersama 2 orang. Dan yang kedelapan adalah Menteri Olahraga. Demikianlah saudara-saudara, tamu-tamu istimewa kita, dan Golkar memang sudah go internasional. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Sarjono, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ngatimin Krismanto BA, Jawa Tengah. Bapak Setiono, Jawa Timur. Bapak Syahrani, Kalimantan Barat. Bapak Tawak E. Garang BA, Kalimantan Tengah. Bapak Idris Mekong, Kalimantan Selatan. Bapak Yusrani Aran, Kalimantan Timur. Bapak Dr. Andes S.H. Rombot, Sulawesi Utara. Bapak Haronggi Tebo, Sulawesi Tengah. Bapak Salim di seluruh pelosok tanah air kita.
Kepada tamu-tamu kita yang datang dari luar negeri, saya ucapkan selamat datang di negeri kami. Kehadiran saudara-saudara di tengah-tengah kami telah membuat kami berbesar hati. Kehadiran saudara-saudara bukan saja lebih menyemarakkan acara peringatan ini, tetapi juga dapat lebih mempererat tali persahabatan dan saling pengertian yang selama ini telah terbina. Hadirin yang berbahagia, peringatan ulang tahun organisasi yang kita cintai ini hendaknya jangan kita lihat sebagai peristiwa rutin. Kesempatan yang baik ini hendaknya mendorong kita untuk lebih bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya golongan karya mampu terus berkembang makin kuat, makin berwibawa, dan makin mendapat tempat di hati sanubari rakyat. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa itu niscaya akan membuat kita lebih mawas diri. Segenap warga golongan karya hendaknya mampu menoleh ke belakang, merenungkan kembali apa yang telah diperbuat selama ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab sebagai organisasi yang berkiprah di tengah-tengah rakyat, keberhasilan golongan karya haruslah diukur dengan sejauh mana kita telah berhasil memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat. Dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-33 ini, segenap warga golongan karya wajib pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat. Sebab berkat kepercayaan dan dukungan yang besar dari rakyat Indonesia itulah golongan karya dapat tumbuh menjadi organisasi kekuatan sosial politik yang besar. Kepercayaan dan dukungan yang besar dari rakyat ini hendaknya mampu untuk terus dipelihara dan dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun golongan karya kali ini mempunyai makna yang khusus dan penting. Kita baru saja menyelenggarakan pemilihan umum 1997 yang berlangsung dengan sukses. Kini kita sedang menyongsong sidang umum MPR 1998. Sukses penyelenggaraan pemilihan umum yang lalu benar-benar membuat kita bangga dan berbesar hati. Gairah dan peran serta seluruh rakyat dalam menyambut pemilihan umum sangat besar, termasuk kaula mudanya. Lebih dari 90% dari jumlah pemilih terdaftar telah menggunakan hak suara mereka dengan sebaik-baiknya. Pemilihan umum yang lalu juga makin memperkuat keyakinan kita bahwa golongan karya benar-benar telah mengakar di tengah-tengah rakyat. Keberhasilan golongan karya memadukan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat menjadi kesatuan yang utuh untuk kesekian kalinya telah mengantarkan golongan karya menjadi kekuatan yang terpercaya untuk mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan. Kepercayaan besar yang telah diberikan hendaknya mampu membuat segenap warga golongan karya dan secara khusus para anggota lembaga-lembaga perwakilan permusyawaratan rakyat dari golongan karya untuk terus memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat tanpa kenal lelah. Kehadiran putra-putra terbaik bangsa dari golongan karya di lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat dalam pemilihan umum tahun ini mempunyai kekhususan tersendiri, sebab mereka akan memusyawarahkan dan memutuskan segala sesuatunya untuk membawa bangsa kita memasuki abad yang akan datang. Pengalaman yang diperoleh dari penyelenggaraan pemilihan umum yang lalu hendaknya mampu menumbuhkan kesadaran baru bagi segenap warga golongan karya. Penyelenggaraan pemilihan umum telah memperlihatkan kepada kita
bahwa masyarakat makin dewasa dan makin kritis. Masyarakat makin mampu memahami apa yang tersirat di balik peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Tumbuhnya kedewasaan dan sikap kritis masyarakat itu patut kita sambut dengan gembira. Hal ini menandakan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa dampak makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik yang tinggi itu membawa pengaruh yang tidak kecil dalam memantapkan demokrasi Pancasila yang kita anut. Sebab kesadaran politik yang tinggi akan mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam ikut serta menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita. Meningkatnya kedewasaan dan sikap kritis masyarakat itu hendaknya mendorong segenap jajaran pimpinan golongan karya untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Sebab sikap dialogis hendaknya makin dikedepankan, sedangkan sikap menggurui, apalagi sikap ingin benar sendiri karena seolah-olah lebih tahu hendaknya makin ditinggalkan. Kesediaan untuk lebih banyak mendengar keluhan-keluhan warga masyarakat dan menyikapinya secara bijaksana akan menjadi kunci keberhasilan golongan karya di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan kampanye pemilihan umum yang lalu juga menyadarkan kita bahwa sebagian warga masyarakat masih mudah terpancing untuk terbawa ke dalam berbagai gejolak. Kita bersyukur bahwa gejolak-gejolak itu telah dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Pengalaman berharga ini hendaknya menjadi bekal utama kita dalam mensukseskan Sidang Umum MPR 1998. Segenap warga golongan karya hendaknya mampu berperan aktif dalam memelihara ketentraman agar Sidang Umum MPR 1998 dapat terselenggara dengan sukses. Sidang Umum MPR yang kita selenggarakan setiap 5 tahun sekali itu mempunyai arti sangat penting dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar. MPR akan menetapkan garis-garis besar haluan negara untuk meneruskan pembangunan nasional yang telah kita mulai sejak awal Orde Baru. MPR juga akan menetapkan berbagai ketetapan yang akan menentukan arah perkembangan masyarakat kita 5 tahun ke depan. MPR juga akan memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya MPR akan memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara. Sidang Umum MPR 1998 mempunyai arti kekhususan tersendiri dibandingkan sidang umum yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah Orde Baru. Ketetapan-ketetapan MPR nanti akan menembus abad sekarang dan memasuki awal abad yang akan datang. Umat manusia akan memasuki zaman baru dengan dinamika perubahan yang sangat cepat dan luas jangkauannya. Dalam menyongsong abad yang akan datang itu, tidak ada pilihan lain bagi bangsa kita kecuali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita sungguh-sungguh berbahagia jika kita mampu mewariskan segala sesuatu dengan baik kepada generasi yang akan datang. Merekalah yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Saya yakin bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan selama ini telah mampu meletakkan dasar-dasar yang sehat bagi pertumbuhan bangsa kita di masa depan sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, apapun bentuk dan corak dunia masa depan itu, suatu hal yang telah tampak jelas kepada kita ialah ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus memainkan peranannya yang sangat penting. Kemajuan teknologi informasi juga akan memberikan pengaruh yang luas bagi kehidupan masa depan.
dunia akan terasa makin kecil. Arus lalu lintas informasi yang akan datang tanpa dapat dihalang-halangi akan membuat dunia dan masyarakat makin terbuka. Tidak ada lagi bangsa-bangsa yang dapat menutup pintu bagi pengaruh dunia global yang menjadi salah satu ciri penting abad yang akan datang itu. Karena itu, tidak mungkin ada bangsa yang akan mampu menahan dinamika perubahan yang akan terjadi itu. Kita hendaknya menyadari setiap perubahan selalu mempunyai sisi ganda. Di satu pihak kita memberikan tantangan dan di lain pihak yang membuka peluang. Suatu bangsa akan tegak menjadi bangsa yang kuat, maju dan mandiri di masa depan jika bangsa itu mampu memberikan jawaban yang paling sesuai dengan tantangan yang muncul di hadapannya dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan itulah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam menghadapi setiap tantangan dan peluang adalah bijaksana jika kita tetap memelihara sikap hati-hati. Sifat tanpa perhitungan, apalagi terburu oleh nafsu untuk cepat meraih keberhasilan, bukan mustahil, justru dapat menjerumuskan kita. Setiap peluang tentu akan menghadapi kita pada pilihan-pilihan. Pilihan terbaik bagi bangsa kita ialah apa yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Sudah tentu dengan memperhitungkan pula batas-batas kemampuan yang kita milikinya. Hadirin yang berbahagia, sejak kehadiran golongan karya 33 tahun yang lalu, organisasi yang kita cinta ini telah bertekad untuk berjuang menjadikan Indonesia sebuah negara modern dan maju. Tekad itu tidak pernah luntur, meskipun kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Kita semua merasa yakin tekad untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu adalah suatu perjuangan suci dan mulia. Karena itu, dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua, kita akan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita yang suci dan mulia itu. Saya percaya segenap warga golongan karya akan terus memegang teguh tekad organisasinya dalam memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih baik. Akhirnya, marilah kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dirgahayu golongan karya. Saudara-saudara sekalian, tadi telah bersama-sama kita mendengarkan statement politik daripada golongan karya, hasil daripada rapimnya, yang disusul pula dengan penegasan Ketua Umum DPP Golkar mengenai atau menyongsong suksesnya sidang umum MPR yang akan datang. Di antaranya adalah disebutkan mengenai diri saya. Sebagai orang yang beriman, tentu wajib lebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga terima kasih pada golongan karya. Tetapi sebagai manusia yang serba kekurangan, wajib saya harus mawas diri, mengoreksi diri, atau mulat sariro hang rosowani. Apakah benar daripada penampungan aspirasi rakyat oleh golongan karya bahwa rakyat mempercayai kepada saya? Setidak-tidaknya
sebagian besar daripada rakyat mempercayai pada saya. Mudah-mudahan kepercayaan itu tidak merupakan kepercayaan yang dipaksakan. Dan pula agar supaya kepercayaan tersebut tidak merupakan kepercayaan yang semu. Sebab bila kita tidak benar-benar mengetahui keadaan sebenarnya, mungkin terjadi saya sebagai golongan karya atau kader Golkar akan dituduh menjadi penghalang daripada suksesi. Mungkin juga saya sebagai kader Golkar akan dituduh penghalang daripada regenerasi. Mungkin juga saya dituduh menjadi kader Golkar yang tidak tahu diri. Karena sudah 6 kali menjadi presiden, masih mau menerima yang ke-7 kalinya. Ini semuanya tentu akhirnya kalau tujuan-tujuan ada akan merugikan daripada Golkar sendiri. Karena itu ada baiknya kita masih ada waktu dari Oktober sampai Maret untuk meliti benar-benar apakah daripada kepercayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebab hingga saat ini selalu saya mendasarkan hanya atas dasar kepercayaan itulah saya melaksanakan tugas dengan segala kemampuan yang ada. Tanpa ada kepercayaan, kiranya sulit bagi saya untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Karena itu mari kita gunakan untuk meneliti lagi sampai bulan Maret apakah benar-benar rakyat masih mempercayai kepada saya itu. Bila mana ternyata tidak, bagi saya bukanlah masalah. Karena saya akan bisa menempatkan diri dalam falsafah suksesi pewayangan. Apa itu falsafah suksesi daripada pewayangan? Kita mengetahui bahwa zaman pewayangan, baik yang telah kita pelajari seluruhnya, belum mengenal republik, yang berarti juga belum mengenal presiden. Yang dikenal adalah kerajaan yang dipimpin oleh Sang Noto atau daripada Sang Prabu. Kemudian dibantu oleh patih yang bertindak sebagai gambaran sekarang sebagai Perdana Menteri. Di sampingnya itu ada pendeta yang mendampingi Sang Noto, Sang Prabu dalam rangka perjuangan spiritual. Maka falsafah suksesi daripada ajaran pewayangan adalah lengser ke Prabon, madhep pandito. Jadi kalau tidak menjadi memimpin kerajaan, bisa memadep menjadi pandito. Apa tugas daripada pandito? Tugasnya adalah pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah mengasuh anak, cucu, dan cicit supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi negara dan bangsa. Kepada masyarakat akan memberikan saran-saran atau dalam kata-katanya wur-wur sembur kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepada penguasa Tutpuri Handayani, sedemikian rupa sehingga Sang Noto dapat mengatur negaranya secara tentram yang digambarkan toto tentrem gemah rifah loh jinawi. Inilah bila mana akhirnya saya tidak dipercaya lagi oleh rakyat untuk memegang pimpinan daripada negara itu. Karena itu marilah kita gunakan waktu 5 bulan ini untuk meliti kembali
benar dan tidaknya aspirasi yang telah ditampung oleh Golkar tadi, bahwa saya masih akan dipercaya untuk memimpin negara dan bangsa ini. Untuk itulah, saudara-saudara sekalian, hendaknya agar supaya kita merenungkan dengan berpegangan kepada wewaler ajaran daripada nenek moyang kita. Apa itu? Ialah ojo dumeh